Nah, yang paling menarik di sini nih adalah kanopi kacanya yang bisa gerak sendiri. Behold! Tara! Di bagian sininya itu ada besi-besi yang masuk di dalamnya ini nih. Jadi di setiap batanya ini itu udah ada besi yang dicor. Terus di sini dipakai bata expose begini supaya mengkamuflase pintu masuk servisnya. Kita bikin emang sengaja zigzag supaya mereka bisa jalan-jalan seperti kayak gini nih. Ih, seru ya. Yang kecil-kecilnya itu baru dibikin ulang setelah dilihat lagi berapa kucing sih yang ada di sini. Dan di sini juga dikasih kayak buat dia ground. Halo, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia di episode Mamu Bareng Belinda, teman arsitek kamu. Kali ini kita lagi ada di daerah Tangerang, di rumah yang gue desain sendiri. Rumahnya sendiri luas tanahnya itu di 220 meter persegi. Untuk bangunannya di 180 meter persegi. Ini ada 2 lantai. Nah, konsepnya itu adalah modern tropis. Modern tropis ini dia dari atap aja udah pakai atap pelana yang simple banget supaya minim maintenance. Dan ternyata sampai sekarang juga emang beneran minim banget maintenance-nya. Di daknya itu kita ada tempatin untuk daerah servisnya. Daerah servisnya itu ada toren, ada kompresor AC beberapa di sana, dan untuk naruh beberapa material yang nanti kalau misalkan ada perbaikan, disitulah tempat material sisa-sisaannya. Untuk tampaknya sendiri kita gunain permainan dari batu alam yang ukurannya 10 x 40 dan pakai permainan dari wood plastic composite yang ada di bagian depannya. Tujuannya buat apa? Itu nanti bisa buat mengkamuflase bagian bukan-bukan besar supaya tetap kelihatan private. Nah, di bagian lantai 2-nya itu juga ada permainan railing menggunakan kaca. Kenapa kita pakai kaca? Nanti kita bahas di sana ya. Untuk bagian bawahnya kita pakai bata expose yang dipasang seamless. Ini salah satu yang bikin menarik juga. Kenapa? Karena kelihatan seperti nggak ada pegangannya, kelihatannya ringkih, tapi sebenarnya dia kuat banget. Nih, kita lihat nih kenapa teman-teman. Di bagian sininya itu ada besi-besi yang masuk di dalamnya ini nih. Jadi di setiap batanya ini itu udah ada besi yang dicor. Terus di sini dipakai bata expose begini supaya mengkamuflase pintu masuk servisnya yang ada di bagian ini nih. Nah, kenapa dibikin mundur? Supaya pintunya bisa menyamping. Jadi kalau dilihat dari depan, dia kelihatannya kayak nggak ada pintunya sama sekali. Jadi sama kan? Yang lucu dari sini juga ada kita penempatan untuk meterannya yang nggak kelihatan nih. Tara. Jadi di sini banyak banget ide-ide yang sebenarnya bisa teman-teman lihat dan contek. Selain itu, kita di bagian depannya kita pakai gunain besi. Tapi besi ini kita pakai besi galvanis yang ukurannya itu 10 x 10. Terus di atasnya kita pakai 8 x 10 dan yang kecil-kecilnya ini ukurannya 6 x 4. Di atasnya kita pakai kaca tempered. Kaca temperednya itu ukurannya 1 mili. Untuk belahan lantainya sendiri kita pakai batu andesit. Di tokonya kalau dibeli udah emang ukurannya segini teman-teman. Cuman kita mainin aja, mix and match aja untuk komposisinya. Di kanopinya sendiri kita kasih ada untuk jalur airnya di sini yang disambungin dengan pipa yang dicat sama-sama warna hitam supaya nggak terlalu kelihatan. Nah, ini buat ngalirin air drainasenya langsung turun ke taman gitu. Untuk di bagian atasnya itu kita kan tadi pakai WPC. Tujuannya supaya apa nih teman-teman? Karena di bagian situ adalah kamar utama yang punya rumahnya. Supaya pada saat dia buka jendelanya besar-besar tetap terjaga privasinya. Nah, untuk mataharinya kan ada di sebelah sana ya. Jadi bagian sebelah sana itu salah satu bagian yang paling sering kena matahari lah, jadi harusnya panas. Makanya kita mendesainnya di bagian sebelah sini itu ada juga yang menggunakan batu alam supaya dia terasanya lebih dingin dindingnya. Ukuran carportnya sendiri besar, tapi sebenarnya ini adalah ukuran standar untuk 2 mobil yaitu di 6 meter. Tapi ke belakangnya itu sekitar 6,5 meter. Jadi dari jalan sini nih udah dia ada mundur sekitar 6,5 meter. Jadi mobilnya sendiri sebenarnya masih bisa dapat 2 mobil
Di depannya itu ada 2 sepeda yang buat ditaruh di situ. Yuk kita lihat ya sebelah sini. Nah kebetulan yang punya rumah itu juga orangnya aktif dan olahragais kalau gue bilang. Nah dia punya sepeda banyak banget. Orangnya 1, tapi sepedanya ada 2. Buat yang di depan doang. Yuk kita mulai masuk ke dalamnya yuk. Ini terasnya sendiri kita menggunakan conwood supaya kesannya masih tetap tropis. Kayak kesannya kayak ada di Bali, apalagi kalau misal teman-teman dengar di sini udah ada burung-burung. Nah, jadi biar kalau misal lagi bangun pagi ngejemur anak bayinya rasanya kayak ada jalan-jalan. Menurut aku ini rumah ini spesial banget karena selama kita ngejalanin proses desain sama bangunnya selama 2 tahun, kita ikut menjalani jadi saksi hidup dari penambahan anggota keluarga barunya. Yuk kita masuk dulu ke dalamnya. Dan untuk bagian pintunya kita pakai gunain kamper yang desainnya sederhana aja. Dikasih tali air di sini sekitar 8 mili lah dan dicat melamik. Dan ini warnanya juga kita ambil yang natural. Nah, dikasih smart door lock di sini dan di daerah masuknya kita di sini ada genkan. Kenapa? Jadi di sini antara si teras sampai ke genkan ini tidak ada penambahan. Jadi kalau misalkan ibaratnya yang punya rumah itu mau masuk, dia bisa copot sepatunya di dalam aja, nggak apa-apa. Jadi tidak ada perbedaan ruang gitu. Dan di sini dikasih meja untuk naro-naro kayak kunci, ya. Dan kebetulan juga interiornya juga kita yang buat juga. Nah di bagian sini juga dikasih cermin yang tujuannya nanti setiap kalau misalkan ownernya mau keluar atau nggak mau bersiap-siap, dia bisa dari sini. Jadi one full mirror seperti ini nih teman-teman. Jadi anytime keluar atau masuk pasti rapi. Nah di bagian sini kita langsung ketemu yang namanya ruang keluarganya. Nah di ruang keluarga ini karena si baby juga baru ada, dia ikutan nonton di sini nih. Nah di bagian sini kita kasih rak-rak. Jadi kebetulan yang punya rumah ini juga penyayang binatang nih. Jadi setiap hewan-hewan yang sudah berlalu dikasih memorable-nya di bagian atas. Wih, so sweet ya. Ih. Jadi di sini sebenarnya bisa dibilang belum selesai banget lah proses ngisi rumahnya karena harus fokus dengan si baby yang baru lahir dulu. Nah, di sini juga ada rak-rak untuk penyimpanan. Karena waktu itu permintaan dari ownernya adalah juga mereka pengen punya shelf-shelf yang banyak karena barang-barangnya juga banyak. Di sini ada kulkasnya. Terus abis itu ada kitchen setnya yang juga dibikin menggunakan kompor induksi. Jadi meminimalisir penggunaan api. Terus bawahnya juga kita gunain pilihan dari ownernya sendiri untuk menggunakan oven listrik. Oke, top table-nya sendiri ini gunain yang namanya compressed marble. Dimana ini adalah sebenarnya marmer buatan, tapi karena dia bisa dibilang teknologi baru ya. Dia tuh pori-porinya lebih kecil jadi tidak menyerap, tapi rasanya sama looknya paling menyerupai dengan marmer. Terus di bagian sini juga ada cooker hoodnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada tonjolan apa sih? Nah di sini ada tonjolan yang sebenarnya adalah untuk laundry shaft ya, yang nanti ngarahnya ke belakang. Karena di belakang sini adalah ruang laundry. Jadi di sini banyak banget ide-idenya sebenarnya nih. Di sini tapi nggak ada pintu nih, tapi di belakang sini adalah ruang laundry. Gimana caranya? Ada pintu kamuflase. Nah, disinilah sebenarnya daerah bagian yang servisnya ya teman-teman. Jadi jangan kaget kalau di sini agak berantakan, karena emang seharusnya memang begitu karena banyak barangnya. Mungkin nanti akan ada storage lain. Yang di sini nanti adalah tempat untuk nyuci dan di bagian sini adalah untuk jemurnya. Yang tadi berhubungan dengan bagian sebelah situ untuk pintu masuk servisnya. Jadi pintu masuk servis ini juga bisa dipakai sama owner kalau misalnya dia pengen lebih cepat untuk sampai ke dapur. Di bagian sini ada kamar mandi mbaknya dan kamar simbanya. Sebelah sini adalah laundry-nya. Tadi yang aku bilang itu adalah laundry shaft, itu adalah di bagian sini nih. Mohon maaf teman-teman karena ini kita syutingnya dadakan, jadi tidak ada yang dibereskan, tapi inilah keadaan yang sebenarnya di rumah-rumah nih sebenarnya nih. Nah nanti dia di lantai 2 itu nanti bisa keluar si pakaian-pakaian kotor itu di sini dan langsung nanti dimasukin ke
mesin cucinya. Setelah mesin cucinya selesai, dia langsung jemur di sini. Jadi kita meminimalisir jalur-jalur sirkulasi untuk barang juga, karena bisa dibilang rumahnya pun juga ya cukup luas, tapi ya terbatas juga sebenarnya. Yuk kita masuk ke dalam, karena kita tadi belum bahas ada satu ruangan yang sebenarnya desain sebelumnya adalah kandang buat anjing, tapi karena anjingnya udah keburu nggak ada waktu itu, akhirnya kita jadiin sebagai ruang kerja. Nah, posisinya ada di sini nih. Untuk mengenang yang harusnya dia waktu itu tinggal di sini tapi keburu nggak ada. Nah, di sini kita jadiin tempat ruang kerja yang punya akses juga ke jendela ke bagian luar. Nah, jendelanya sendiri teman-teman ini kita gunain Onna yang tipe rainbow. Jadi kalau misal dibuka bisa kayak gini, tapi kalau misal mau ditutup, dia juga nanti bisa nutup. Kayak gini contohnya nih. Set. Haha. Nah, tapi ini adalah terasnya waktu itu buat bermain. Jadi nanti kalau misal pun nanti babynya nanti udah bisa gede, pas latihan jalan mungkin bisa di sini nih. Yuk kita coba naik ke lantai atas. Jadi ini belum selesai teman-teman, desain akhirnya seharusnya di sini nanti bakal jadi sofa nih sama meja, supaya nanti waktu si bapaknya kerja, ibu atau enggak anaknya bisa nemenin di sini. Jadi bapaknya kerjanya pun juga jadi semangat. Nah, di sini juga kita desain ya untuk meja makannya itu nyambung dengan islandnya. Ya islandnya ini. Jadi nanti kalau misalkan lagi mau makan-makan, sabu-sabuan atau enggak prepare-nya nanti bisa langsung di sini aja. Jadi dia bisa juga berfungsi sebagai pantry. Gue lupa nih ceritain buat di bagian sini tuh ada kamar tamunya. Nah, di kamar tamu ini secara belum ada tamu ya. Di sini dijadiin storage dulu juga buat barang-barang maintenance. Nah, di bagian sini itu ada jendelanya nih teman-teman. Di bagian sini karena dia ngadep keluar, ya tetap aja lah ada perasaan orang bisa ngintip ya. Nah, di sini itu dikasih kaca yang ada sedikit ray-ban-nya, lebih gelap. Jadi suatu saat nanti kalau misalkan ada orang ngintip-ngintip pun terasanya juga gelap. Nah, ini semua waktu itu kita bangun kalau nggak salah itu 3 bulan untuk masa desainnya, untuk bangunnya itu di 1 tahun. Kenapa kita nggak bikin cepet-cepet kayak 6 bulan begitu? Karena kalau rumah custom itu biasanya harus agak slow down supaya materialnya itu juga udah kering. Jadi waktu kita serah terima semuanya udah minim banget yang namanya garansinya. Maksudnya garansi adalah minim banget yang namanya harus perbaikan-perbaikan. Nah, di bagian sini adalah ruangan untuk powder room. Ada toiletnya, ada wastafel-nya, ada showernya. Nah, yang paling menarik di sini nih adalah kanopi kacanya yang bisa gerak sendiri. Behold! Tara! Kan di sini kan kacanya kebanyakan kaca mati nih teman-teman. Jadi ada concern gue tuh kalau misalkan harus ada pertukaran udara, kan bagusnya kan setiap hari itu ada pertukaran udara sama ada pertukaran sinar matahari ya, supaya nggak lembab juga. Nah, gue waktu itu mikir di atas ini kenapa kita nggak manfaatin aja? Kan dengan ada teknologi sekarang ini tuh bisa kita jadiin kanopi kaca yang bisa bergerak. Nah, lucunya di sini adalah kalau misalnya kita pencet tutup, kita pengen bukanya cuma segini doang, kita tinggal pencet stop. Tuh. Jadi bisa kebukanya bisa kita atur nih. Di bagian sini itu adalah area tempat duduk yang tujuannya tuh ini nanti bakal jadi ada TV, terus di situ adalah si sofa yang kacanya tuh gede banget supaya apa? Supaya ada dapat pemandangan yang bisa ngeliat ke bawah nih, ke sini nih, yang udah dibikin batu-batuan. Sekaligus bisa buat untuk mengawasi masih ada nggak sih orang yang masuk-masuk dari sini. Jadi kita bikin di lantai atas ini adalah daerah menara pengawasannya owner. Terus kita lanjut ke bagian sini adalah si berandanya. Karena berandanya itu nggak terlalu besar ukurannya, makanya kita pakai si kaca tempered supaya ruangannya tetap terasa lebih luas. Di sini juga ada dak-dakan supaya nanti kalau misalkan untuk maintenance mau nyemprot-nyemprot atau nggak mau perbaikan itu bisa aman, tukangnya lewat dari sini. Oke, di bagian depan jendela
kamar utama itu kita kasih WPC teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan pintu jendelanya kebuka seluruhnya, tapi orang luar tetap nggak bisa ngelihat. Nah, di sini kita pakai gunain WPC yang ukurannya 5x7. Dan di sini ada jeda sekitar 30-40 cm supaya orang bisa masuk untuk maintenance. Nah, maintenance ini sangat penting untuk setiap rumah ya teman-teman. Contohnya kayak gini. Tiap tahun itu atau nggak setiap 2 tahun sekali kita harus melapisi kembali waterproofing dak-dakan kita. Nah, untuk WPC ini ada timelinenya juga. Ini sebelum kita pasang kita coating dulu pakai coating batu alam, dan ini lebih baik lapisin ulang untuk coating batu alamnya itu setiap setahun hingga 2 tahun kemudian. Supaya apa? Supaya mempertahankan dia nggak getas. Nah, di dalam sini ada selasar yang menuju ke anak bulunya. Nah, di sini kita bikin supaya dia tetap bisa multifungsi. Kita bikin pembatasnya itu daripada bikin railing, kita bikin lemari yang di dalam sini juga jadi storage-nya. Storage-nya ini juga ada yang ketutup, tapi bisa ada yang kebuka juga. Tujuannya buat apa ya? Buat naruh-naruh barang seperti ini nih teman-teman. Karena kan yang sebenarnya adalah kita pasti bakal butuh naruh-naruh kebutuhan kita nih. Tapi ada yang butuh untuk terlihat, tapi ada juga yang bakal sering digunain. Makanya untuk barang-barang yang sering digunain itu baiknya pakai rak-rak yang open shelf terbuka seperti ini. Nah, di belakangnya supaya barangnya itu nggak jatuh ke bawah, itu kan di bawah langsung tangga, kita kasih akrilik. Jadi kalau misalnya harus over, dia bakal nabrak ke akriliknya, tapi tetap see-through. Dan itu dibaut di bagian belakangnya. Nah, tadi kan kita sempat ngomongin soal laundry shaft. Laundry shaftnya itu ada di bagian sini. Nah, dia tuh langsung ke saluran yang tadi ada nonjol di bagian kitchen set dan langsung ke laundry areanya. Terus kita lanjut ke bagian luar nih. Di bagian luar ini ada ruangan buat anak bulunya. Mau masuk ke dalam? Yuk kita masuk ke dalam. Kita main dulu sama kucing-kucing lucu ini. Jangan ada yang keluar. Yang punya itu mencintai para anak bulunya, baik kucing maupun anjing. Jadi di sini kucing dan anjing dan manusia hidup dengan berdampingan dan damai. Kenapa? Karena dibikin sarana rumahnya yang enak juga. Nah, di sini adalah rumah-rumahannya yang dibuat dari kayu solid. Cukup dibikin bolongan begini aja. Terus di bagian sini adalah area bermainnya. Halo. Tuh. Jadi waktu dibuat pertama kali adalah kita udah siapin sampai topi-topiannya nih di sini nih. Kita bikin emang sengaja zigzag supaya mereka bisa jalan-jalan seperti kayak gini nih. Ih, seru ya. Yang kecil-kecilnya itu baru dibikin ulang setelah dilihat lagi berapa kucing sih yang ada di sini. Dan di sini juga dikasih kayak buat ya ground. Nah, di sini udah disiapin juga untuk outletnya buat naruh tempat minum, tempat makan, sama air purifier. Jadi nggak boleh sakit. Di bagian sini, di bagian jendelanya juga dikasih kisi-kisi nih. Wah, jadi walaupun tetap dibuka, kucing-kucing ini juga nggak bisa terjun bebas dia. Yuk kita lanjut ke kamar yang punyanya. Nah, di sini kelihatan ada jendela gede kan, teman-teman. Di sini ada juga jendela yang dari kamar anaknya. Tujuannya itu sebenarnya supaya kalau misalkan yang punya rumah pengen ngelihat keadaan si kucing-kucingnya ini nggak perlu keluar, tapi bisa ngelihatnya dari kamar anaknya yang saat ini belum terisi ya. Nah, karena belum terisi jadi sementara dijadikan semi-aga gudang, tapi udah ada furniture-nya dulu nih teman-teman, nanti tinggal dirapihkan. Nah, di sini tuh dia bisa ngeliat sih kucing-kucingnya. Tuh. Tara. Jadi nggak perlu keluar lagi. Lihat aja dari sini, jadi tetap dingin. Nah, di situ udah ada disiapin untuk tempat tidurnya dan ada sharing buat bathroomnya antara kamar anak 1 dengan kamar anak 2. Yuk kita lihat dari kamar anak 2-nya. Nah, kamar anak 2-nya ini juga udah disiapkan nih, mirip supaya tidak ada yang dibeda-bedakan, adil. Nah, di sini udah disiapin untuk
meja belajarnya, dan lemari pakaiannya. Nah, bagian sini adalah si kamar mandi sharingnya yang cukup besar, cukup luas. Tuh. Dia langsung ngarahnya ke sini nih, yang tadi. Nah, kamar anak udah selesai, kita masuk ke kamar utama. Tapi teman-teman perhatiin juga, walaupun lemari pakaiannya ini cukup, kita tambahin supaya lebih dari cukup. Jadi di bawah sini itu ada laci-lacinya. Jadi buat nambahin storage-nya. Jadi moga-moga sampai nanti anaknya pun sudah besar, semuanya bisa masuk ke dalam lemari. Nah, ini kita masuk ke kamar tidur utamanya. Kebetulan yang punya rumah udah pindah ke bawah dulu. Agak sedikit pemalu, nggak mau kelihatan. Nah, tapi inilah tempat tidurnya yang ukurannya juga lumayan di 180x2. Di bagian belakangnya kita kasih wall panel simple standar. Terus di bagian sininya ada untuk tempat bacanya. Di sini udah disiapin semua saklar-saklarnya untuk kebutuhannya. Karena waktu itu kebutuhannya itu untuk pumping segala macam. Jadi waktu itu mintanya lumayan banyak nih outletnya. Nah, di bagian sini sementara ada tempat buat si babynya. Tapi nanti kalau misalkan pun sudah besar babynya ini nanti hilang, dia bakal jadi cermin gede banget. Untuk siap-siap. Jadi kalau misal pas pergi tetap kelihatannya rapi. Nah, di bagian depannya, depan TV-nya dikasih lemari dan wall panel. Nah, wall panel ini sekalian sebagai tempat buat si meja riasnya. Di bagian bawahnya ini tetap dikasih laci buat nambahin storage-nya. Dan di sebelah sini kita bikin lemari pakaian sebanyak mungkin storage-nya dari atas sampai bawah. Ada yang ketutup, ada yang kebuka. Nah, kebetulan karena yang punya rumah ini juga orangnya rapi, resik, jadi kita bikinin yang modelannya terbuka kayak gini. Lihat ya, rapi ya. Ini gunain daun dari aluminium yang kacanya sendiri juga udah dibikin lebih gelap. Di belakangnya kita kasih lampu strip warna kuning supaya kesannya lebih mewah lagi. Di bagian sini ada si kamar mandi utamanya. Nih, kamar mandi utamanya kita bikin beda dengan saniter yang seperti ini, karena saniter yang rendah seperti ini biasanya dia lebih tahan air dan waktu di flash suaranya itu tidak terlalu besar. Di sini kita gunain tipenya yang setengah dari bata, setengah dari kaca. Supaya apa? Karena kan suka ada tampias-tampias gitu kan ya teman-teman waktu lagi mandi. Nah, itu supaya dia nggak bikin jamur air, makanya di bawahnya itu dibikin setengah dinding. Gitu. Untuk dindingnya sendiri kita gunain yang 120 x 60 cm keramiknya. Di bagian atasnya kita kasih boven, dan di bagian sininya vanity-nya kita kasih untuk lemari obat-obatannya. Bawahnya terbuka aja. Jadi kalau misalnya ada butuh cepet bikin yang terbuka. Nah, gimana teman-teman? Seru kan udah ngelihat house tour ke rumah bangunan hasil desainnya dan bikinnya PT 89 Sentosa ini. Dan untuk interiornya sendiri kita pakai dari Fureco Indonesia. Mereka ada Instagramnya juga. Jangan lupa untuk di-follow. Ya, terima kasih teman-teman untuk udah lihat episode kita kali ini. Jangan lupa untuk ngelihat episode kita yang lain dengan rumah-rumah unik yang lain. Jangan lupa juga untuk follow, like, subscribe untuk @arsitektur Indonesia. Kita juga ada TikTok dan Instagramnya. Ciao!